Selamat datang kembali di Rangkuman. Terima kasih banyak sudah tetap bersama kami. Kita beralih ke perselisihan diplomatik antara Yerusalem dan Kiev terkait pengiriman gandum dari Ukraina. Menteri Luar Negeri Israel menolak klaim Presiden Volodymyr Zelensky bahawa Israel membiarkan gandum curian masuk ke pelabuhannya. Heron Sar menuduh Kiev melakukan apa yang ia sebut sebagai diplomasi Twitter sambil menambahkan bahawa Ukraina belum memberikan bukti bahawa kargo Rusia yang menunggu untuk berlabuh di Israel itu dicuri dari wilayah Ukraina yang diduduki. Zelensky telah memperingatkan bahawa Kiev sedang menyiapkan sanksi terhadap mereka yang terlibat. Itu terjadi sehari setelah Menteri Luar Negerinya memanggil Duta Besar Israel atas apa yang ia sebut sebagai ketidakaktifan Israel dalam masalah tersebut. Sekarang, Uni Eropah juga turut angkat bicara, memperingatkan bahawa mereka mungkin akan memberikan sanksi kepada individu yang terkait dengan laporan kapal gandum Rusia yang berlabuh di Israel. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak reaksi dan wawasan, dengan senang hati kami menyambut Joe Shalit, pemimpin redaksi di Battleground dan analis Uni Eropah yang sekarang bergabung bersama kami dari Italia. Terima kasih banyak atas waktunya. Sungguh situasi yang luar biasa. Volodymyr Zelensky mengancam akan memberikan sanksi. Begitu juga dengan Uni Eropah. Dan Israel mengatakan bahawa mereka menjunjung supremasi hukum dan setiap tindakan hukum terkait pengiriman gandum harus didasarkan pada bukti dan harus melalui jalur yang semestinya, bukan melalui media sosial. Apa pendapat anda tentang bagaimana situasi ini berkembang saat ini? Sepertinya ada yang melakukan kesalahan di pihak Israel. Maaf, saya harus mengatakan itu. 4 kapal serupa lainnya juga seharusnya telah mengirimkan gandum dalam beberapa bulan terakhir. Ini tampaknya adalah yang kelima, dan Komisi Eropa sedang berkomunikasi dengan pemerintah saat ini mengenai hal ini. Dan jika Komisi Eropa yakin bahwa mereka harus mengambil peran ini, maka kemungkinan besar itu benar. Dan ini adalah noda bagi diplomasi Israel. Saya pikir seharusnya ada lebih banyak pengawasan. Jelas, beberapa pihak menemukan kesepakatan yang bagus untuk gandum Ukraina dari wilayah Ukraina yang diduduki Rusia dan telah membelinya serta berhasil memasukkannya ke Israel. Ada rangkaian blog yang sangat bagus di Times of Israel tentang hal ini juga yang saya baca hari ini dan sangat menarik untuk dibaca. Saya sangat merekomendasikannya. Sebagai tanggapan, Geron Sar mengatakan bahawa dia memang telah berbicara dengan otoritas pajak Israel mengenai masalah ini, menegaskan kembali bahawa kapal tersebut belum memasuki pelabuhan dan belum menyerahkan dokumennya. Jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk memverifikasi klaim bahawa catatan pengiriman tersebut memang dipalsukan. Jelas situasinya masih berkembang. Tapi ceritakan lebih banyak tentang paket sanksi yang sedang disiapkan Kiev sekarang. Paket ini menargetkan baik individu yang secara langsung mengangkut gandum ini maupun entitas hukum yang mencoba mengambil keuntungan dari skema kriminal ini. Itulah kutipannya. Belum lagi mitra-mitra Eropah yang ikut mendukung. Jelaskan kepada kami seberapa besar dampak yang sebenarnya bisa ditimbulkan oleh langkah-langkah ini. Saya sebenarnya berpikir ini cukup ringan. Menurut saya, ini lebih merupakan serangkaian langkah simbolis daripada sesuatu yang benar-benar mencegah hal ini terjadi. Sekali lagi, ini sebagian besar mengikuti pola sanksi Uni Eropa yang kurang lebih sama. Sanksi ini ditujukan kepada warga negara dari negara ketiga yang memfasilitasi transaksi dan entitas dari negara ketiga yang memfasilitasi transaksi tersebut. Jadi Anda kurang lebih menargetkan warga negara Rusia dan perusahaan Rusia yang terlibat dalam pengangkutan produk gandum ini ke Israel. Lalu, mengingat apa yang sedang terjadi dan seperti yang sudah kita bahas, situasinya terus berkembang, bagaimana Anda melihat perselisihan ini akan memengaruhi hubungan antara Israel dan Ukraina? Pada saat, sejujurnya, keduanya sedang sangat sibuk dengan masalah keamanan mereka sendiri saat ini. Singkat saja, tolong. Anda tahu, hubungan mereka tidak baik dan sudah lama sekali tidak baik. Karena Ukraina merasa terhambat oleh pemerintahan Netanyahu dalam hal pasokan perlengkapan militer ke Ukraina.
yang dibutuhkan untuk melawan Rusia. Jadi saya ragu hal ini akan memperburuk situasi tersebut atau membuatnya semakin rumit. Ini hanyalah sebuah pernyataan di depan umum. Ini memberi Zelensky ruang di depan publik untuk merasa dibenarkan bahwa Israel telah bersikap tidak adil terhadap dirinya dan Ukraina secara keseluruhan. Kamu tahu, sudah diketahui secara luas bahwa Israel tidak menerapkan sanksi terhadap Rusia seperti anggota aliansi barat lainnya. Israel dan Turki secara khusus dikecualikan dari kewajiban menerapkan sanksi tersebut, tetapi ada tingkat tekanan tertentu yang dituntut kepada Israel dan Turki mengingat perang di Ukraina. Dan menurut saya ini tampak berlebihan dan menjadi isu bagi Uni Eropa. Dan saya pikir posisi Uni Eropa lebih penting di sini daripada Ukraina untuk mengingatkan Israel bahwa Israel memiliki perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan berhasil menggagalkan upaya untuk mengakhiri perjanjian asosiasi tersebut minggu lalu. Jika insiden ini terjadi sebelum pemungutan suara tentang perjanjian asosiasi, mungkin saja perjanjian asosiasi itu sudah diakhiri. Baiklah, kita akan melihat bagaimana semuanya berkembang. Ini sangat serius di pihak Eropa, lebih dari apapun. Saya rasa pihak Ukraina hanya menjadi isu sampingan dalam hal ini. Kami menghargai wawasan Anda dan akan terus memantau bagaimana perkembangannya. Untuk saat ini, Joe Shalit langsung dari Italia. Terima kasih seperti biasa telah bersama kami di i24 News English. Terima kasih. Dengan senang hati.